إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus saling mengingatkan dan saling menasihati. Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah agama nasihat. Maka di antara hal yang patut kita saling mengingatkan dengannya adalah bagaimana kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhlas ini terus kita harus saling mengingatkan dengannya? Karena ia adalah pondasi bagi seluruh amalan. Tanpa pondasi maka bangunan yang tinggi tidak ada gunanya, akan hancur. Oleh sebab itulah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Al-'arif himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu wal jahil yarfa'u fil bina' min ghairi asas." Kata beliau, orang yang alim, orang yang berilmu adalah dia begitu perhatian terhadap pondasi. Dia terhadap perbaikan pondasi sebelum dia membangun bangunan yang tinggi. Sedangkan orang yang jahil, dia membangun bangunan yang tinggi tanpa mempedulikan pondasinya. Kemudian beliau melanjutkan, "Fama yalbath ay yasqut alaihi bunyanuhu." Tidak lama kemudian runtuhlah bangunan-bangunan yang tinggi karena ia tidak memperhatikan pondasinya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa keikhlasan, semua ibadah yang kita jalankan hanyalah kesia-siaan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, Allah mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan, ia sekutukan aku dalam amal tersebut, aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai hamba-Nya yang mampu ikhlas di dalam beribadah, mengharapkan hanya wajah-Nya, yang mengharapkan ganjaran hanya darinya. Allah abadikan pujiannya dalam Al-Quran, mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan kalian makanan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula mengharapkan pujian dari kalian. Demikianlah ikhlas. Makanya Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani dalam kitabnya Sittu Durar, beliau menukil tentang ikhlas adalah
alla tatluba ala amalik syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ikhlas adalah ketika engkau tidak mencari saksi untuk melihat amalmu kecuali Allah, dan engkau tidak mencari yang membalas amalmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menukil tentang ikhlas, istiwa'u a'malil 'abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas adalah tatkala amal kita yang tampak sama bagusnya dengan yang tidak tampak. Sedangkan riya adalah ayyakuna zahiruhu khairum min batinih. Riya adalah tatkala yang tampak saja bagus, sedangkan yang tersembunyi buruknya luar biasa. Demikianlah riya. Kalau kita hanya mampu berbuat baik ketika dilihat oleh manusia dan tidak mampu melakukan kebaikan di saat kita sendiri, pertanyaan yang besar adalah untuk siapa kebaikan-kebaikan kita lakukan? Apakah hanya untuk dipandang manusia? Hanya untuk didengar dan dipuji oleh manusia? Inilah riya. Makanya keikhlasan tertinggi adalah tatkala amal-amal kita yang tersembunyi jauh lebih bagus daripada amal-amal yang tampak. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu di antara tips untuk melatih keikhlasan adalah belajar beribadah di kala sendiri, belajar melakukan di saat hanya Allah yang melihat kita. Berkata Abu Hazim Salamah bin Dinar, beliau mengatakan, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Syekh Abdul Malik juga mengatakan, "Lau annal mar'a yajtahidu li sitri sayyiatihim li sitri hasanatihim kama yajtahidu li sitri sayyiatihim la balagha darajatil mukhlisin." Sekiranya manusia semangat menyembunyikan kebaikannya dari pandangan makhluk seperti semangatnya menyembunyikan keburukannya, niscaya dia akan mencapai derajat orang-orang yang ikhlas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi keikhlasan merupakan cara kita untuk menjaga amal ibadah kita agar tidak sia-sia, agar pahalanya utuh dan kita dapatkan kelak pada hari kiamat. Namun di samping ikhlas juga tentu kita wajib senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal kita. Dan hendaklah kita jangan memamerkannya apalagi menyombongkannya agar pahala dari ibadah kita tidak hancur sia-sia. Demikianlah para nabi dan rasul pada zaman dahulu. Mereka setelah melakukan ibadah, mereka menyibukkan diri untuk menjaga ibadahnya, menyembunyikannya, tidak memamerkannya, tidak menyombongkannya, bahkan terus-menerus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa matan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam amal ibadah kita dan juga memberikan kita keistiqamahan sampai kita diwafatkan olehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.